lainnya, barokah seluruh aktivitasnya, barokah semuanya, barokah kita semua, barokah dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syara'at Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersyukur jemaah sekalian sampai di semua kali ini, dan mohon maaf terpaksa bukan dengan Ustaz Haji Abdul Aziz sakit. Mestinya hari ini saya mohon tukar dengan hari esok. Jadi beliau insya Allah besok menggantikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41 surah Al-A'raf. Awalam yarau anna natil arda qusuran min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Pada ayat sebelumnya sudah diterangkan tentang hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada hamba-Nya. Di wajiban Allah jenengan hanya berdakwah, keharusan Allah jenengan hanya berikhtiar berdoa bagaimana agar Islam dan Al-Quran ini ada di relung-relung hati kita semua dan keluarga kita semua. Maka Ramadan ini sebagai syahrul Quran sebetulnya untuk menancapkan kekuatan hati kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tampil menjadi pribadi yang terbaik. Maka endingnya Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Karena la'allakum tattaqun itu sebuah proses. Banyak ulama yang menganalogikan puasa itu dengan ular yang tadinya menjijikan, menakutkan, tidak semua orang senang, dan juga bahkan mendatangkan penyakit. Lalu kemudian asimilasi, revolusi, menjadi entok dan sebagainya, inilah pada akhirnya menjadi kubu-kubu yang indah dan pesona. Jadi pribadi kalau kita lihat di kawah jatuh terbukunya Ramadan ini untuk menjadi tampil pribadi yang terbaik sebagai seorang muslim yang kafah, muslim yang rahmatan lil alamin. Maka sebagai seorang yang sekolah itu ada buku pedomannya, pegangannya, yaitu Al-Quran. Makanya Ramadan sebuah ada prosesnya, sebuah pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar, dan buku pedomannya, guru-gurunya dan sebagainya adalah Al-Quran. Itu yang masalah. Kita hanya menyampaikan itu. Masalah nanti kemudian di Ramadan itu ada yang terus kayak sekarang saya tahu banyak warung-warung yang ketoknya tutup, tapi ternyata di bawah itu kelihatan gudang gandum sikil. Dari situ rusak mereka. Makanya dibangunkan ya ilallahi al-ma'am, menandakan ini tersaring panjenengan ini. Saringan-saringan filteran-filteran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan jenengan kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dalam hadis qudsi ini disampaikan, kullu amalin ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzihi. Itu. Jadi semua amal perbuatan itu kembali kepada manusia itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu disamping pahalanya untuk jenengan semua. Ternyata puasa itu dilegitimasi atau diakuisisi oleh Allah. Kita ikut puasa ini. Ikhlas tingkat tinggi dalam puasa itu. Itu jangan sekalian. Maka terkait dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk hidayah ini Allah. Jenengan hanya berusaha agar kita merungkuh meraih hidayah Allah itu. Maka di sini Allah menyebutkan di ayat 41
Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah orang-orang itu juga tidak tahu bahwa kami Allah itu ya, akan mendatangi bumi dalam arti min ahli kufar, ya, penduduk yang di dalamnya banyak orang-orang kafir, ya, nanqusuha min atrafiha. Allah datang kepada mereka di dalam rangka apa? Untuk mengurangi, ya, di tepi-tepi mereka, di tepi-tepinya, di tepi bumi itu, ya, itu. Dan wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah itu kan sudah menerapkan hukum, tidak ada yang bisa merubah menolak ketetapannya. Sekali Allah menurunkan azab misalnya, ya, siapa manusia yang bisa menolaknya? La mani lima aqaita wa la tu'ti lima mana'ta. Seperti itu. Jadi kalau Allah sudah memberikan musibah, siapa yang bisa menolaknya? Itu jamaah sekalian rahimahullah. Jadi dalam hal ini, ya, naqsuha min atrafiha. Kami akan mengurangi tepi-tepinya. Itu maksudnya adalah para tafsir menyampaikan wilayah orang-orang kafir itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Sekarang ini yang kita saksikan, sementara Israel yang paling berkuasa, ya, jadi dimanjakan oleh Donald siapa ini, ya, itu Palestina tertindas dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti janji Allah pada akhirnya nanti Palestina yang dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan salah. Juga dalam arti dalam hal ini adalah berkurangnya keberkahan atau kekuasaan yang mereka miliki sedikit demi sedikit. Orang kafir itu kemudian berkuasa tapi tidak ada berkah, tidak ada ketenangan di dalam hidup mereka. Termasuk juga meninggalnya para tokoh-tokoh mereka sehingga mereka rapuh. Itu saya kira masih sosok berkuasa atau itu, tapi kan dibatasi dengan usia. Itu yang sekalian. Jadi di sini juga selalu bisa mempercepat perhitungannya. Nanti di akhirat itu ya Allah yang memiliki hisab yasir yang kita akan. Hisabnya Allah itu sangat cepat. Ya bulan jadi kan orang beriman disuruh berdoa oleh Rasulullah, Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, muga-muga panjenengan menghisab saya, menghitung, mengkalkulasi amal-amal saya tidak terlalu rumit. Ya, muga-muga saya ngambil ditambah habis, saya dikurangi, bahkan dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan ini kalau jenengan doanya ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, banyak-banyak berdoa itu. Ini jamaah sekalian. Sedangkan pelajaran dari ayat ini jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwa kekuasaan dan kejayaan itu tidak lama, bisa berkurang. Ya, kalau tidak hati-hati bahkan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya jangan sombong dengan jabatan kita, kekuatan kita, kejayaan kita. Ya, itu yakinlah bahwa keputusan Allah itu pasti yang terbaik. La mu'aqqiba li hukmi. Kalau sudah ada ketetapan Allah, tidak ada yang bisa menolak, maka yang kita lakukan, sikap kita adalah menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas, pasti yang terbaik yang ditakdirkan Allah kepada kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Itu seperti itu. Ini jamaah sekalian, termasuk juga setiap amal kita dari ayat ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahihul hisab, ya, itu maksudnya akan ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita di dunia ini hati-hati hidup yang sekali ini tetap menapaki ridho ilahi agar bahagia dunia sampai akhirat.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقد مكر الذين من قبلهم, orang-orang kafir itu sejak dulu bikin tipu daya, bikin makar itu. Tapi falillahi makru jami'an, tetap tipu daya yang sesungguhnya itu miliknya Allah. Terus adanya Allah mau itu, ya kan? Itu semua dibinasakan bisa. Itu. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Tapi kan Allah ingin tahu siapa di antara pulau jenengan ini yang terbaik. Apa dari usaha pulau jenengan? Itu upaya pulau jenengan. Itu. Ya, pada akhirnya nanti saya alamul kufar iman kepada nanti suatu saat orang kafir baru tahu bahwa ternyata di akhir kasar itu yang terbaik dirinya orang-orang beriman kata selanjutnya. Itu jangan sekali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap amal-amal manusia, baik yang tersembunyi atau yang terangan. Ini maka ayat ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya ya, akan jelas siapa di antara manusia, siapa di antara hamba Allah yang terbaik atau yang terburuk. Hanya dua sisi antara surga dan neraka. Oleh karena itu akan didoa kita, ya Allah, nyuwun ridho dan surga panjenengan, berlindung dari kemurkaan dan neraka panjenengan. Kalau jenengan soro-soro broto organisasi poso jadi junnatun kan asal junnah sebagai perisai tameng agar kalau jenengan tidak terkena siksa api neraka. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu kita hanya berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, zakat sedekah kita, zikir kita, sholat tadarus kita, insyaallah diterima Allah, diberkahi Allah, mendapatkan dari sisi Allah, sehingga ujung-ujungnya jenengan barokah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yakin bahwa segala pujian yang milik panjenengan ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dengan rahmat rahim panjenengan ya Allah, kami mohon infir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, wali walidina dan kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Baik mereka yang masih hidup bersama kami, ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka ya Allah, berkahi umur mereka. Dan mereka yang sudah mendahului kami di alam barzah ya Allah, memberikan barakah alam mereka, angkat derajat mereka, jadikan alam mereka bagian dari nikmat surga ya Allah. Ya Allah, dalam Ramadan yang kesekian kali ini, di waktu yang mustajabah ini, kami mohon ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, berkahi rezeki kami, tenteram bahagiakan kami, keluarga kami, jadikan kami keturunan kami, seluruh jamaah kami ahli ibadah, ahli sholat, ahli berakhlak karimah. Berikan kami rezeki yang halal, barakah, melimpah, menunjukkan ibadah, berzakat, infak, sedekah, beramal jariah, bisa berziarah ke Makkah, Madinah, haji, umrah. Ya Allah, yang bahagia bersama putra-putri yang sholih sholihah. Ya Allah, putra-putri yang nanti bisa menjadikan kami dalam barzah, bisa mendoakan kami ya Allah, dan suatu saat tinggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hasibna hisaban yasira, hisaban yasira, hisaban yasira.
Allahumma ya muyassir yassir lana fi umurina wa fi dunyana wa fi akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum